Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 12 Maret 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Kita diingatkan bahwa sikap masa bodoh akan menghancurkan diri sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk peka akan kehidupan sesama. Tuhan, kami mohon semoga Engkau selalu menyadarkan kami bahwa baik kaya maupun miskin, kami semua adalah anak-anak-Mu. Dan semoga sebagai makhluk ciptaan-Mu dan sebagai makhluk sosial, kami selalu merasa bertanggung jawab untuk saling membantu sesama yang menderita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tidak, Bapa Abraham. Tetapi Abraham katakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sikap masa bodoh akan menghancurkan diri sendiri. Cerita Injil hari ini sangat menarik untuk direnungkan. Orang kaya selama hidupnya
selalu bersukacita dan berpakaian mewah. Injil tidak menceritakan keburukan orang kaya ini. Ia pun tidak pernah mencaci maki si Lazarus yang miskin dan sakit yang selalu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Si kaya sepertinya baik-baik saja, karena walaupun tidak ngomong dengan Lazarus yang miskin, dia tidak mengusirnya dari pintu gerbang rumahnya. Lazarus dibiarkannya memungut remah-remah makanan yang jatuh dari meja tuannya, dan membiarkan anjingnya menjilat luka-lukanya. Injil juga tidak menceritakan bahwa Lazarus berteriak meminta bantuan orang kaya. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak saling mengganggu. Sekarang sewaktu meninggal dunia, Lazarus langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus duduk di pangkuannya, sementara orang kaya harus menderita dalam nyala api. Ia coba meminta bantuan Abraham, tetapi permintaannya tidak dikabulkan Abraham. Pertanyaan kita, dosa apakah yang sudah dibuat oleh orang kaya ini sampai Tuhan memasukkan dia ke dalam api neraka? Dosanya adalah masa bodoh, tidak peduli dengan keadaan Lazarus yang menderita. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, sementara Lazarus yang sangat menderita tidak diperhatikannya. Mata hatinya sudah sungguh tertutup akan keadaan Lazarus. Perasaan belas kasihan kepada orang menderita sudah mati. Yang hidup adalah kerakusan akan harta duniawi. Fokus kehidupannya terpusat pada hal-hal duniawi. Dia lupa bahwa hidup di dunia ini sangatlah bersifat sementara. Dia tidak sadar bahwa kehidupannya di dunia ini sungguh sangat bersifat sementara, dan dia selalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, sementara orang lain tidak dihiraukannya. Ia adalah ciptaan Tuhan, tetapi orang lain tidak dilihatnya sebagai ciptaan Tuhan juga. Ia lupa bahwa sebagai ciptaan Tuhan, ia harus bertanggung jawab akan keadaan sesama manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Sesungguhnya setiap pribadi punya hak untuk menjadi kaya. Harta duniawi sudah diserahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menguasainya. Tuhan menghendaki agar kekayaan alam ini bisa digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya ingat beberapa teman yang secara ekonomi sangat baik. Kehebatan mereka adalah mereka melihat kekayaan itu sebagai hadiah Tuhan. Kekayaan itu digunakannya untuk membantu orang lain. Semakin kita menggunakan kekayaan kita untuk kebahagiaan orang lain, maka Tuhan akan semakin menyalurkan berkat-Nya kepada kita. Tetapi kalau kita memanfaatkan kekayaan itu hanya untuk diri sendiri dan masa bodoh dengan orang miskin dan sakit, maka pada akhirnya kita akan memetik kesengsaraan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, di masa prapaskah ini, agama mengajak kita untuk memberi sedekah kepada orang yang menderita. Memberi atas dasar kasih, bukan untuk dipuji atau dilihat Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan pasti selalu mengganjari kita dengan berkat-Nya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa baik kaya atau miskin, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan semoga sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, kita pun selalu merasa bertanggung jawab untuk membantu sesama yang menderita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.